pagi teman-teman semua. Senang sekali pada hari Minggu pagi ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan meskipun secara online. Semoga teman-teman yang ada di rumah masih dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menenangkan hati kita terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Bapa-Ku datang dan berserah, Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang untuk menyembah, Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini pada hari ini.
Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu dan juga setiap dari kami yang akan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, tak terasa kita sudah melewati 1 tahun penuh dengan pandemi ini. Meskipun pandemi membuat kita menghadapi kenyataan hidup yang tak sama lagi seperti dulu lagi, tetapi tak lupa kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya. Demikian juga kita harus wujudkan rasa syukur itu melalui pelayanan. Meskipun pandemi ini terus ada, tetapi itu tidak menghalangi kita untuk terus melayani Tuhan. Justru dalam masa pandemi ini kita sebagai remaja harus mewujudkan kasih Kristus di dalam pelayanan di lingkungan sekitar kita, baik keluarga maupun teman-teman. Saya mau mengajak teman-teman untuk menyanyikan lagu ini supaya kita tersadar akan betapa besar kasih Tuhan kepada kita yang membuat kita ingin terus melayani Tuhan. Mari kita nyanyikan Ku Milikmu. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami baca menolong kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu di tengah dunia yang terus berubah ini. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Satu bagian firman Tuhan akan saya bacakan dari Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara-saudara, ada satu nasihat penting yang pernah diberikan seseorang kepada saya. Nasihat itu berbunyi, if you are not part of the solution, then you are part of the problem. Jika kamu bukan bagian dari solusi, berarti kamu bagian dari masalahnya. Saya rasa perkataan ini tepat untuk dikatakan saudara-saudara terkait relasi antar manusia, baik yang terjadi di dalam kehidupan bergereja ataupun dalam kehidupan berkeluarga. Kalau seseorang itu bukan bagian dari solusi, bukan bagian dari pemecahan masalah, biasanya dia bagian dari masalah itu sendiri. Dan itu saudara-saudara berlaku juga menyangkut hubungan kita di dalam keluarga dengan orang tua, dengan saudara kandung, dengan siapapun. Ya, tidak ada keluarga yang sempurna, bukan? Tiap keluarga bergumul dengan masalah, tiap keluarga bergumul dengan pergumulan tertentu, setiap keluarga bergumul dengan luka hati dan kemarahan. Dan di dalam situasi keluarga yang tidak sempurna itu, jika kita bukan bagian dari solusi, jika kita bukan bagian dari jalan keluar, maka sesungguhnya kita bagian dari masalah itu sendiri. Saudara, perhatikan perkataan yang dikatakan tadi. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Orang yang ngomong ini bukan orang yang tidak terluka. Orang yang ngomong ini bukan orang yang tidak tersakiti. Orang yang ngomong ini bukan orang yang nggak punya masalah. Saudara, bayangkan hidup Yusuf, saudara-saudara, di dalam usia yang muda, karena dia tidak bijaksana dengan visi yang Tuhan beri, saudara-saudaranya menjadi iri. Karena orang tua memperlakukan dia dengan cara berbeda, jadi anak emas, maka dia menimbulkan kemarahan saudara-saudaranya. Dan kemudian saudara-saudaranya berniat untuk membunuhnya, sebuah niat yang kemudian ditunda, dibatalkan, diganti dengan menjual Yusuf sebagai budak. Bayangkan perasaanmu kalau kamu ada di dalam posisi Yusuf, saudara-saudaramu menghendaki kematianmu, mereka membatalkan rencana membunuhmu dan menjualmu menjadi budak. Pun dalam keadaan menjadi budak bukan sesuatu hal yang baik, bukan? Dia kehilangan kebebasan, dia kehilangan kehidupan, tetapi ia jalani. Dan perjalanan hidup ternyata bergerak makin ke bawah, saudara-saudara. Jadi budak, ia difitnah sehingga dia menjadi narapidana. Bayangkan hidup kayak apa itu, saudara-saudara. Kalau ditulis di CV, di kurikulum vitae, jadinya kayak apa? Jadi anak orang terkemuka. Wow, jadi budak, turun. Jadi narapidana, dosamu apa? Yusuf. Dan Alkitab mencatat bahwa Yusuf tidak punya dosa dan kesalahan. Dia difitnah, jadi budak, jadi narapidana. Dan 14 tahun kemudian, saudara-saudara, ini 14 tahun loh. Bayangkan Anda bersekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, 9, tambah 3 tahun lagi, 12 tahun. Kurang lebih dari anak masuk SD sampai SMA lebih sedikit, dia menjalani kehidupan yang begitu berat. Dan semua karena anggota keluarganya, saudara-saudaranya yang menjebloskan dia jadi budak. Dan perjalanan selanjutnya begitu pahit. Dan setelah 14 tahun dia ada di dalam keadaan sebagai pemimpin. Nah, dia bisa membalas saat ini. Dia bisa membalas sekarang.
Dia bisa mengatakan, kamu dulu yang berencana membunuh aku basmi semuanya. Kamu dulu yang ternyata menjual aku, gantian kamu masuk ke penjara sebagai narapidana. Kalau ini yang terjadi, saudara-saudara, masalah itu tidak selesai, bukan? Masalah itu terus berkelanjutan, bukan? Balas-membalas terjadi, kan? Dan Yusuf tidak mau menjadi bagian dari masalah. Dia mau menjadi bagian dari solusi bagi keluarganya. Karena itu ia mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Dia mengakui keluarganya telah melakukan yang jahat terhadap dirinya. Tetapi dia taruh dalam bingkai yang lebih besar. Allah mengubahnya untuk menjadi kebaikan. Supaya ia bisa menjadi pemimpin dan memberi makan bangsa Israel. Dan ketika luka hati itu ditaruh dalam bingkai yang besar kedaulatan Allah, maka disitulah ada kekuatan untuk mengampuni, disitulah ada kekuatan untuk memaafkan, disitulah dia menjadi bagian dari solusi. Mari tengok hidup keluargamu. Tidak sempurna, bukan? Kamu terluka dan tersakiti, bukan? Kamu melukai dan juga menyakiti, bukan? Ya, itu hal yang tak terhindar dalam hidup keluarga. Tetapi apa yang kau lakukan? Apakah engkau akan membalas? Puas tetapi tidak menyelesaikan masalah? Menjadi bagian dari problem keluarga yang terus berkelanjutan? Atau kamu bisa memilih untuk menjadi solusi? Menjadi jalan keluar? Bukan dengan kekuatanmu, tetapi dengan apa yang Tuhan kerjakan melalui Roh-Nya yang kudus di dalam hidupmu. Suatu kali saya menjumpai seorang anak remaja yang tidak mau pulang dari gereja tempat saya melayani. Saya tanya, kenapa kamu tidak mau pulang? Dan dia menjawab, saya capek Pak WP dengar papa mama saya berkelahi. Kalau mereka sudah berkelahi, saya di kamar pun saya mendengar suara mereka. Sudah pasang headset pun suara mereka terdengar. Karena ada lemparan benda-benda tertentu yang suaranya menusuk tajam. Daripada saya mendengarkan pertengkaran seperti itu, mood saya nggak baik Pak WP, lebih baik saya ke gereja. Kalau bisa nginep di sini. Saya berkata, nak, saya memahami luka hatimu, saya memahami sakit hatimu. Tetapi kalau kamu lari, kamu menjadi bagian dari masalah dan bukan solusi. Mereka pasti bingung kamu ada di mana, kenapa, kamu menambah masalah mereka. Jadi pulanglah dan doakan kedua orang tuamu. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, bukan, nak? Pulanglah. Dan dia pulang, saudara-saudara. Beberapa minggu tidak ada kabar, kurang lebih 3 bulan kemudian saya berjumpa dengan dia dan dia berkata, Pak, doa orang benar besar kuasanya. Papa mama sudah agak anteng sekarang. Saya tanya, gimana kejadiannya, nak? Lalu dia cerita, suatu pagi dia bangun untuk berdoa, dan di luar dugaannya orang tuanya berkelahi, saling melempar sesuatu, dan pintu kamarnya terdobrak oleh mamanya yang hendak lari dari papahnya. Mamanya kaget melihat dirinya berdoa. Ayahnya yang mengejar pun kemudian mendengar doanya. Sebuah doa yang sederhana. Tuhan, biarlah orang tuaku damai, saling mencintai seperti ketika mereka baru pertama kali menikah, seperti ketika aku kecil. Doa itu membuat sang orang tua tersadar, diam, menunduk malu. Dan beberapa hari kemudian secara bergantian sang ibu dan sang ayah berkata, terima kasih untuk doamu, nak. Membuat papa, membuat mama jadi malu. Maafkan ya. Konflik belum selesai Pak WP, tapi sudah mereda. Mereka sudah bisa berbicara dengan baik. Tidak ada keluarga yang sempurna. Sama seperti Yusuf, kita bisa terlukai.
Dan kita bisa membalas. Dan kita menjadi bagian dari problem. Tetapi kita bisa memilih cara yang berbeda. Ketika kita memutuskan untuk menjadi solusi, jalan keluar yang menawarkan pengampunan dan doa yang kita lakukan diam-diam tapi berdampak besar, secretly but greatly. Di dalam keluargamu, apakah kamu bagian dari masalah atau bagian dari solusi? Dan biarkan Tuhan memakai engkau untuk menjadi bagian dari solusi. Amin. Tuhan, pakailah kami untuk menjadi bagian dari solusi dan bukan masalah. Walau kami sendiri terluka, walau kami sendiri kecewa, ajar kami untuk melihat Tuhan yang bisa bekerja, mengubah kekecewaan, luka itu menjadi kebaikan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Teman-teman bisa memberikannya lewat scan QR Code atau ke nomor rekening yang tertera di layar. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita sama-sama menyanyikan Allah Sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah online hari ini. Kita sudah memberikan persembahan. Semoga persembahan ini bisa dipakai untuk keperluan-Mu saja.
Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Shalom teman-teman PRMI yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi di dalam Warta PRMI pada hari ini. Dan yang pertama kita mau sama-sama bersyukur dan kita mengucapkan terima kasih untuk Pendeta WP yang telah melayani kita lewat pemberitaan firman Tuhan bertemakan Secretly Greatly. Teman-teman ingat baik-baik kalau kita mau menjadi orang yang besar, mari kita mulai dengan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Dan teman-teman kita juga bersyukur karena penyelenggaraan ibadah hari ini dimungkinkan. Ada teman-teman PRMI yang melayani, yang kalian lihat di area mimbar ataupun juga yang tak terlihat tetapi melayani di bawah mimbar. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap teman-teman yang telah ambil bagian di dalam pelayanan untuk tetap giat semangat dan Tuhan memberkati setiap jerih lelah yang dipersembahkan bagi Tuhan. Teman-teman yang terkasih, minggu depan kita akan ada ibadah PRMI seperti biasa dan memasuki minggu pertama di bulan Mei, itu temanya adalah Transformer. Nah teman-teman, ini tema yang sangat menarik sekali. Bagaimana caranya kita bisa menjadi transformers di dalam dunia ini. Nah teman-teman, pembicaranya minggu depan adalah Cistela, jadi teman-teman siapkan hati, kita sama-sama akan menerima berkat Tuhan di dalam ibadah PRMI minggu depannya. Pengumuman yang ketiga, 3 PM Challenge yang berkaitan dengan Premier Music yang minggu lalu telah diwartakan dan teman-teman ikut ambil bagian. Hari ini akan diundi dan akan diumumkan pemenangnya melalui IG PRMI Immanuel. Jadi teman-teman cek terus IG PRMI Immanuel, nantikan siapa tahu kalian adalah salah satu dari 4 pemenang yang beruntung karena sistemnya undian. Dan teman-teman nanti saksikan ataupun juga ikuti terus 3 PM Challenge yang berikutnya di bulan yang akan datang ya. Teman-teman mari Cistela ajak kita untuk menyaksikan video dari PRMI Choir berikut ini. Val, mau ikut ibadah nggak? Ya, belum siap-siap sih. Duluan aja deh. Ya udah, saya duluan ya. Ya. Oh ini PRMI Choir, iya kan? Iya, suara kan? mereka bagus-bagus, keren. Wow, keren banget ini. Wah, tapi kok masih ada ya? Bukannya pandemi? Ya kan ada teknologi yang namanya video call. Kayak latihannya nge-zoom gitu kan? Kayak sekolah. Terus yang ngajar siapa? Wah, nggak tahu deh. Coba deh tanya temen lu yang ikut PRMI Choir. Siapa ya? Ih, dia siapa nih namanya? Oh ini Luna. Ah, iya Luna. Luna. Coba nanti tanya ke dia. Wah, pas banget besok ketemu dia. Wah. Hai Luna. Hai. Hai, apa kabar? Baik. Kamu gimana? Aku juga baik. Kangen ih. Iya, untung kita ada tugas bareng ya, terus jadi bisa Ketemu. Bentar deh Luna. Kenapa? Kemarin aku kepikiran sesuatu nih. Kemarin kan PRMI, hari Minggu kan, aku kemarin nonton PRMI. Terus aku lihat ada PRMI Choir kan namanya. Iya. Ya kamu ikut kan? Aku tahu. Iya aku lihat kamu. Yang ngajar gitu kalau online gini siapa? Emang masih sama? Sama, aku Budi. Jadi sama kayak offline dong? Iya, sama ada offline. Kok Budi Taniwan tetap? Yes, aku Budi Taniwan yang ngajar. Jadi pengen ikut, tapi nggak tahu, belum tahu caranya gimana. Gampang nih, kamu tuh tinggal kontak 2 dari teman kita, namanya Joseph sama Jolil. Terus? Nah, nanti setelah kamu kontak mereka, sebut aja namanya siapa. Aku mau daftar nih untuk ikut paduan suara PRMI Choir. Nanti mereka yang akan invite kamu ke dalam grup. Bagus banget gak sih foto-foto sama video kita, jadi kangen deh. Iya ya, bagus banget. Jangan lupa kita sapa dulu teman-teman PRMI kita. Hai PRMIers! Mau join choir tapi bingung caranya, gak usah khawatir dan bingung. Caranya gampang banget kok. Kalian tinggal hubungi kontak person yang udah di bawah ini. Ibu ini. Kita semua welcome kok siapapun yang mau join. Kami tunggu kehadiran
kasih setiap kita dianugerahi oleh Tuhan pita suara supaya kita bersuara dan mari kita gunakan suara kita untuk memuji Tuhan. Jadi teman-teman lewat video dari PRMI Choir ini, Cisela mengajak bagi teman-teman yang sangat suka bernyanyi, mari kita gunakan suara kita untuk memuji Tuhan, bergabunglah di dalam PRMI Choir. Teman-teman dapat kontak Jolin atau Joses dengan nomor handphone yang tertera di layar. Teman-teman bisa hubungi dan nanti bisa diatur latihannya sesuai dengan jam latihan dari PRMI Choir. Teman-teman ambillah bagian, gunakan suara kamu untuk memuji Tuhan. Mari teman-teman, Cisela ajak kita untuk tundukkan kepala, kita akan mengakhiri ibadah PRMI pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk cinta kasih kebaikan Tuhan yang tak pernah habis di dalam kehidupan kami. Siapakah kami ya Tuhan kalau Engkau begitu memperhatikan kehidupan kami. Seringkali kami menerima segala sesuatu yang ada dan kami jalani hari lepas hari sebagai take it for granted. Kami jarang dan kami seringkali lupa untuk bersyukur bahkan untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Ajarlah kami ya Tuhan sebagai anak-anak muda untuk belajar mensyukuri sekecil apapun yang Tuhan berikan kepada kami. Termasuk keluarga yang Tuhan titipkan untuk kami menjadi bagian di dalamnya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Biarlah kehadiran kami sungguh boleh memberkati kehidupan setiap anggota keluarga yang lain. Ketika kami adalah orang-orang yang telah mempercayai Kristus, ajarlah kami ya Tuhan supaya hidup kami sungguh boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan keluarga kami sebagai bagian paling kecil dari komunitas masyarakat di berbagai tempat. Kami berdoa ya Tuhan menyerahkan apa yang menjadi pergumulan dari teman-teman anggota PRMI, baik itu pergumulan studi, pergumulan di tengah keluarga maupun juga ya Tuhan pergumulan iman dari teman-teman anggota PRMI. Tuhan berikanlah kerinduan di dalam hati teman-teman PRMI untuk senantiasa mau merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah segala sesuatu yang mereka alami. Mereka boleh melihat tangan Tuhan terus bekerja, tangan Tuhan menopang dan menyertai kehidupan anak-anak-Mu tanpa pernah melepaskan mereka. Tuhan, tolonglah pergumulan mereka berkaitan dengan dosa-dosa ataupun kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini telah mengikat mereka begitu rupa. Kami rindu Tuhan supaya Engkau yang boleh terus menjamah, Engkau yang boleh memberikan kelepasan kepada mereka dan menggantinya dengan kebiasaan-kebiasaan yang menyukakan hati Tuhan, hobi-hobi yang menyenangkan hati Tuhan dan membuat Engkau bangga dan bersuka cita memiliki anggota PRMI sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, ada banyak sekali pergumulan kami sebagai bagian dari masyarakat Indonesia berkaitan khususnya pergumulan kami menghadapi COVID-19. Kami rindu Tuhan supaya kami sebagai anak-anak muda dapat senantiasa memiliki lutut yang mau berdoa untuk hal-hal di luar daripada kontrol dan kendali kami. Berkatilah pemerintah kami di dalam menanggulangi COVID-19 ini Tuhan. Menjelang Lebaran akan ada begitu banyak orang yang mungkin rindu untuk mudik, tetapi kami berdoa Tuhan supaya larangan mudik yang pemerintah keluarkan itu tidak hanya tinggal menjadi larangan untuk dilanggar, tetapi kami rindu Tuhan supaya setiap masyarakat Indonesia boleh Tuhan berikan kerinduan di dalam hati untuk berbagian, berpartisipasi untuk mencegah COVID semakin bertambah. Kami rindu Tuhan supaya setiap masyarakat termasuk diri kami anak-anak muda boleh patuh terhadap protokol kesehatan dengan baik, bukan hanya bagi diri kami tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, terkhusus bagi keluarga-keluarga kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap pergumulan pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi dan lain-lain, biar nama Tuhan boleh ditinggikan ketika Tuhan turut campur tangan di dalam setiap usaha pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang menolong Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Tuhan, kami mau menyerahkan setiap pokok doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mendengar setiap seru doa kami. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa mau berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan dan menyerahkan kepada Tuhan hal-hal yang di luar daripada kontrol dan kendali kami. Kami yakin dan percaya itu tidak di luar daripada kontrol dan kendali Engkau ya Tuhan. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami ingin tutup dan alaskan dengan doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang terkasih, ibadah PRMI selesai. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, dan sampai jumpa di PRMI minggu depan di jam 8 pagi. Bye-bye.